Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatul ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jalsah kita dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita semua, sehingga insya Allah sore hari ini kita bisa menghadiri jalsah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Materi pada sore hari ini adalah binaul izzah. Bagaimana membina izzah atau kehormatan kaum muslimin. Binaul izzah wal muslimin. Kalau kita melihat kehormatan kaum muslimin itu di mana-mana biasanya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Mereka meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka akan mendapatkan cobaan dari Allah supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya kembali kepada jalan yang benar. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Terus menerus kaum muslimin itu akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dari skala kecil sampai skala yang mega cobaan supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Karena itu ikhwani fillah, kalau ilmu ma'rifatullah itu diajarkan hanya dengan ilmu nazari, ilmu teoritis, tanpa melalui tajribiyah atau pengalaman, maka ilmu itu kosong, suwung. Karena apa? Ilmu yang sejati adalah ilmu yang dialami seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tentang pahitnya hidup, getirnya takdir, bahkan dia harus menghadapi banyak sekali rintangan yang kayaknya tidak berhenti-berhenti ya, dari awal sampai akhir. La yazalu bala'u bil mu'minin hatta yamsi ala wajhil ardi wa laisa alaihi khati'ah. Terus menerus kaum muslimin itu akan diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia mencapai puncak kesabaran yang paripurna, di mana dengan cobaan itu dihapuskan semua dosa dan kesalahannya. Caranya bagaimana akhirnya? Yaitu dengan cobaan. Innallaha idza yuhibbul 'abda ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, ibtalahu, pasti akan memberikan cobaan. Yang dicoba itu kadang-kadang berhasil, sabar sampai akhir, bahkan kemudian ada yang jatuh bangun, tapi akhirnya juga berhasil, tapi ada yang gagal karena apa? Karena dia kemudian putus asa dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tai'asu miraihillah. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innahu la ya'iasu miraihillah ilal qaumul kafirun. Tidak berputus asa kecuali orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu binaul izzah, membina kehormatan, yang dibina apa? Pertama adalah martabatul insan, yaitu adalah derajat manusia. Yang kedua adalah fardul muslim, pribadi seorang muslim. Ini harus mempunyai izul Islam wal muslimin. Kemudian yang ketiga yaitu adalah al-ummah al-islamiyah, yaitu umat Islam itu sendiri. Jadi ada tiga yang merupakan raf'ul martabah atau kemudian diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia mencapai yaitu adalah maqam izul Islam wal muslim. Karena itu ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum, manusia itu diciptakan dalam rangka mereka itu untuk beribadah pada Allah. Maka dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil bahri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Dalam ayat itu dikatakan walaqad karamna bani Adam. Sungguh telah aku muliakan bani Adam. Wa hamalnahum fil bari wal bahr. Maka mereka itu diperjalankan oleh Allah bisa taskhir atau menaklukkan daratan maupun lautan. Ya, dengan bisa melihat ya, tidak ada lautan yang tidak dilintasi oleh kapal-kapal dari ya, orang-orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian tidak ada daratan yang tidak dieksplor ya oleh manusia. Ini menunjukkan apa? Wa hamalnahum fil bari wal bahr. Jadi Allah kemudian ya bisa memberikan pada manusia itu penaklukan sehingga mereka bisa melintasi ya, daratan maupun lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Bahkan mereka itu diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Arab ketika mereka hidup di alam yang tandus, maka mereka diberikan makanan itu yang membuat mereka menjadi kuat. Ada kurma, ada daging unta, ya, ada kemudian ya, binatang, ya wabar namanya. Wabar itu kayak marmut itu ya. Tapi kalau dimakan, Pak Bob mungkin kalau yang pernah di Arab tahu ya wabar itu. Atau dop, ya dop itu ya kayak iguana ya, karena makanannya bukan daging, tapi makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Karena itu kalau kita melihat semuanya itu diberikan Allah Subhanahu wa taala meskipun sulit, tapi Allah masih menciptakan yang namanya oase. Yang masih menciptakan ya adanya barang yang berharga. Bahkan ditemukan minyak hitam ketika kemudian membuat negara yang tandus, kering, kerontang itu menjadi negara yang kaya raya. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan diberikan rezeki. Bahkan doa Nabi Ibrahim ya, sampai ya beribu-ribu tahun ternyata beliau mendoakan tentang kota Makkah yang penuh dengan buah-buahan sampai sekarang. Makkah itu penuh dengan buah-buahan. Tidak kendat musim apapun, buah-buahan itu pasti ada. Itu doanya Nabi Ibrahim. Karena itu ikhwanifillah, hampir semua manusia di Papua ya, sampai kemudian suku Kubu yang ada di Bengkulu, semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa razaqnahum minat thayyibat. Tapi kemudian orang itu terpisah menjadi dua, ama syakiran, ama kafuran. Ada yang kemudian mereka itu bersyukur, tapi ada yang kemudian mereka itu ingkar. Kemudian ya wa fadalnahum, mereka dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua ciptaan Allah yang ada di seluruh semesta ini. Jadi kalau kemudian Allah menciptakan burung tapi nggak punya tangan, tapi punya sayap, ya manusia itu kemudian punya semuanya. Bahkan untuk terbang seperti burung pun mereka bisa menciptakan pesawat terbang. Wa fadalnahum, ya, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bima katsirin ya mimma khalaqna tafdila, dari apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu mempunyai dikuatkan dengan 4 hal. Yang pertama apa? Yaitu takrim. Manusia itu dimuliakan. Walaqad karamna bani Adam. Kemudian yang kedua, tafdil. Tafdil itu apa? Dilebihkan dari semua makhluk di alam semesta. Wa fadalnahum mimma khalaqna tafdila. Tafdil. Kemudian yang ketiga yaitu taskhir. Taskhir itu apa? Ya diberikan kekuatan manusia bisa menaklukkan alam semesta. Ya maksarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fangfudu. Wahai jin dan manusia, kalau kamu itu kemudian bisa menembus seluruh ya semesta alam, tapi kamu tidak bisa menembus semua ya jauhnya langit dan bumi itu kecuali dengan apa? Bisultan, hanya dengan ilmu. Karena itu dengan ilmu manusia kemudian bisa taskhir. Taskhir itu apa? Menaklukkan seluruh alam semesta. Karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum, meteor yang jatuh pun bisa dijadikan senjata pusaka. Antum tahu ya, pedang Damaskus itu
layernya itu sampai 70 ribuan layer lapisan. Sehingga kalau kemudian pedang itu bendik dengan pedang yang biasa, itu pedang biasa bisa kotel. Ya. Campurannya apa? Titanium. Berasal dari mana? Dari meteor. Siapa yang menciptakan tadi? Pasti ahli besi. Kira-kira ahli besi itu siapa? Wa alana lahul hadid dalam Al-Quran. Nabi siapa? Nabi Daud. Ya, yang bisa melunakkan. Jadi ikhwanifillah, kalau kita kemudian melihat bahwa semua ya, alam semesta itu ditaklukkan Allah Subhanahu wa taala pada manusia, maka manusia mempunyai taskhir, yaitu bisa menaklukkan. Bahkan siang dan malam pun bisa ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau antum itu bisa tidur malam hari, berarti antum itu hormon melatoninnya itu bisa keluar. Kalau melatonin itu keluar, hormonnya itu bisa kemudian membuat antum yang stres seharian itu bisa lerem semua stresnya. Karena apa? Tidur. Tapi manusia sekarang kan ya kufur nikmat ya. Waja'ala laila libasa. Dijadikan malam hari itu untuk istirahat. Tapi kira-kira malam hari istirahat apa enggak? Nontoni HP. Ya apa enggak? Belok HP sampai larut malam. Sehingga ujungnya apa? Subuh kepancal, sholat malamnya hilang, zikire kemudian tidak ada, tahanut kepada Allah, kholwat pada Allah Subhanahu wa taala luput semua. Karena apa? Itu tadi idha'atul auqat. Idha'ah itu apa? Mensia-siakan waktu. Jadi kita diberikan Allah ya kekuatan untuk bisa menaklukkan alam semesta, tapi syaratnya bagaimana? Harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa? Ya setelah takrim, tafdil, takhir, kemudian yang keempat adalah al-amanah. Yaitu amanah. Wa aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Dan kemudian ditawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan pada gunung-gunung. Fa'abaina, mereka menolak semua. Ayah milnaha untuk menghasung amanah dari Allah Subhanahu wa taala karena berat. Wa hamalahal insan, tapi manusia berusaha untuk menanggungnya. Karena itu wakana doluman jahula. Maka manusia itu punya sifat apa? Doluman dan jahulan. Doluman itu apa? Zalim, jahulan itu apa? Bodoh. Jadi ketika mereka menerima amanah, itu kemudian mereka sewenang-wenang, bahkan bodoh, ujung-ujungnya apa? Rusak alam semesta ini. Fir'aun diimpeni, nanti ada anak yang mau merubuhkan kerajaannya, semua anak laki-laki dari Bani Israel dipateni kabeh. Habis kan akhirnya. Wadzalika bala'un azim. Maka Allah menyebut itu bala'un azim. Karena apa? Semua laki-lakinya habis. Sedangkan keturunan itu dihitung dari laki-laki. Ya, jadi marganya habis karena apa? Gara-gara kemudian mereka itu hanya mimpi saja. Karena itu ikhwani fillah, kenapa mimpi kok bisa menjadi kenyataan? Karena sebelum Kanjeng Nabi diutus, ya, jin itu bisa mendengarkan berita dari langit. Maka mereka itu kok ada ilas sama. Mereka itu duduk-duduk di pintu langit untuk apa? Mendengarkan berita gaib. Jika kadang-kadang berita gaib itu disampaikan pada tukang sihir, disampaikan pada Raja Namrud atau Raja Fir'aun, ya ujung-ujungnya apa? Mereka melakukan kezaliman. Amanahnya harus memelihara seseorang, tapi ujung-ujungnya malah memberikan kemudaratan. Di filenya Epstein, itu ternyata ya, bayi yang dibunuh itu puluhan ribu, Mas. Dan konon kabarnya itu disebarkan kepada restoran-restoran yang mempunyai franchise seluruh dunia. Antum bisa bayang nih franchise-nya apa, bisa paham ya. Nanti kalau antum penasaran, ya buka Epstein file-nya saja tentang ya dagingnya disalurkan kemana, nanti akan di berita itu ada semua. Ini menunjukkan apa? Untuk penyembahan pada dewa Baal itu ya terjadi kezaliman yang luar biasa.
Jadi manusia kalau dibiarkan, disetir oleh setan, maka mereka itu akan berbuat sewenang-wenang. Rasulullah pernah bertemu dengan iblis ya. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Kemudian beliau bertanya, berapa kam ahibabuka min ummati? Berapa banyak temanmu itu di umatku? Pernah Rasulullah itu bertanya pada iblis, piro umat, ya umatku sing jadi kekasih atau koncomu tadi. Ternyata kemudian yang pertama apa? Sultanun Jair, yaitu adalah penguasa yang sewenang. Jadi ma'asyiral muslimin, hubur riyasah, cinta kepada pangkat, derajat, semat, kedudukan, kekuasaan, itu ternyata melenakan sekali. Kalau orang sudah berkuasa, maka mereka kemudian ya, mempunyai sifat apa? Yaitu adalah dumeh. Wong Jawa mengatakan ojo dumeh. Supaya apa? Tidak adigang, adigung, adigung. Kalau mereka itu berbuat seenaknya sendiri, ujung-ujungnya dunia itu menjadi rusak. Coba orang yang berkepanjangan ujung-ujungnya apa? Supaya kemudian mereka bisa menjual minyak itu dengan harga yang mahal. Coba kalau pengen berdamai kan gampang ya. Tinggal apa itu? Menuju pada salah satu negara, kemudian saling berdamai, ujung-ujungnya kan selesai. Tapi kan enggak ya, karena apa? Karena pengen menguasai minyak itu lebih daripada negara yang lain. Sehingga bolak-balik rundingan mesti gagal. Dan diprediksikan mesti gagal. Karena apa? Itu tadi, supaya kemudian minyak itu menjadi tinggi. Yang punya minyak harganya menjadi, sehingga kalau kemudian harga itu naik, maka semuanya diuntungkan. Yang punya minyak diuntungkan, yang mempunyai produk listrik, kalau yang punya produk listrik siapa ini? Punya motor listrik, kompor listrik, sepeda listrik, itu golongannya negara mana? Kan timur kan, dari Cina sampai Rusia. Jadi ketika kemudian terjadi ya, adanya krisis ya, energi seperti sekarang ini, semuanya diuntungkan. Pro minyak sudah diuntungkan karena harganya itu dibanderol tinggi. Sedangkan kalau kemudian orang sudah bingung mencari minyak, maka energi listrik pun juga akan menjadi meningkat. Kalau antum lihat di mal-mal itu sekarang kan mereka menawarkan apa itu kompor listrik kan. Oh ini kompor listrik, nanti kalau gasnya sudah habis bisa diganti. Jadi cuma ya ujung-ujungnya apa? Cuan, ma'asyiral muslimin. Iya benda. Ya, jadi perang ini ya cuma namanya perang asimetris ya. Perang sing ora enek ujung pangkalnya. Ujung-ujungnya apa? Yaitu kapitalisme ya, dan imperialisme modern yang dibalut dengan apa? Dengan drama-drama. Kalau Ahmad Albar itu dunia ini penuh ya sandiwara, tragedi ya bilang. Ya, tragedinya itu membuat orang ketika panik ya dalam krisis, maka mereka berbuat nekat, membunuh, menzalimi, merampas dan sebagainya. Kalau kita tarik ke depan karena apa? Ya kezaliman tadi, merajalela di mana-mana. Karena manusia diberikan akal, pikiran oleh Allah, tidak digunakan sebaik-baiknya, malah digunakan untuk berbuat kezaliman. Siapa yang memerintahkan? Hawa nafsu. Siapa yang mendorong ngububi? Itu setan dan seluruh andahannya. Semuanya nanti akan membuat manusia itu akan jatuh ke dalam kebinasaan. Karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum, ini yang pertama, manusia itu diangkat izzahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka itu ketika diberikan takrim malah mereka menghinakan diri sendiri. Diberikan tabdil malah memilih kepada kerendahan. Ya diberikan pada Allah ya taskhir malah disalahgunakan untuk berbuat zalim. Diberikan amanah malah menelisih amanah sehingga mereka berbuat ya saena dewe itu di dunia ini. Karena itu mereka bukan jatuh kepada izzah al-insaniyah tapi zillah al-insaniyah. Zillah itu apa? Kehinaan. Jika kalau manusia antum tahu ya Amjad Yusuf seorang ya, perwira intelijennya Bashar al-Assad
membunuh 40 orang sipil. Jadi Tadaumun Damaskus itu, ini milisi Syiah ya, Syiah Nusairiyah. Itu orang-orang sipil itu kemudian digalikan lubang, kemudian mereka dibunuh satu persatu. Ini Amjad Yusuf. Ketika mereka itu ya kalah ya pada waktu perang dengan Ahmad Syarok kemarin, maka dia pergi ke Hizbullah. Dilindungi oleh Hizbullah. Tapi ketika Hizbullah kemudian ya perang dengan Israel kemarin, dia lari balik lagi di Suriah. Ditangkap dia di kota Hama. Dan kemudian dia mengakui semua perbuatannya membunuh itu dengan milisinya Bashar al-Assad. Ideologinya apa? Syiah An-Nusairiyah. Ma'asyiral muslimin, ya jadi kalau kita memilih ya Amerika atau Iran, kayak pilihannya semua. Tapi kemudian kalau kita berusaha untuk tetap berada di jalan yang lurus, bagaimana? Ya kita tetap berorientasi pada pembebasan Palestina. Ujungnya itu. Selain itu tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Karena apa? Ya, karena dengan bebasnya Palestina, berarti rumah suci Allah yang ketiga itu bisa diselamatkan. Rumah suci Allah la rihalu ila bisalasin. Tidak boleh rekreasi itu dengan memberat-beratkan dana kecuali hanya 3 tempat. Tempatnya apa? Masjidil Haram. Kalau kita pergi haji. Yang kedua, Masjidil Hada, masjidku sekarang ini. Yaitu masjidnya Rasulullah, itu Masjid Nabawi. Kemudian Masjidul Aqsa. Kemudian Masjid Al-Aqsa. Itu kita harus rihal atau berpergian itu memberat-beratkan diri tidak apa-apa. Selain itu tidak boleh. Apalagi cuma kemudian ke Paris atau ke New York atau ke Texas atau ke Hollywood atau ke Mumbai, ke Bollywood dan sebagainya. Ya, itu semuanya ya nggak boleh. Ya, la tasuddur rihal. Tidak boleh kita memberat-beratkan diri kecuali hanya 3 tempat saja. Ini adalah kalau manusia itu kehilangan izzah al-insaniyah, mereka jatuh kepada zillah al-insaniyah. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana membangun yang namanya fardul muslim. Jadi izzah ya, al-islamiyah. Karena apa? Fardul muslim itu membawa Islam. Ya, pribadi yang berislam, yaitu bagaimana mereka mempunyai izzah al-islamiyah. Yaitu izzah Islam. Caranya bagaimana akhirnya? Yaitu mereka itu harus kemudian melalui yang namanya ya ibadah akhirnya. Ibadah itu dibangun di atas apa? Ya akidah as-sahihah. Akidah as-salimah. Jadi keyakinan yang kokoh, keyakinan yang bersih, keyakinan yang sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, maka bisa melahirkan ibadah yang sahihah. Jadi ya akidatus salimah yaitu akidah yang salim atau selamat itu akan melahirkan ibadah as-sahihah yaitu ibadah yang sahih. Tapi kalau manusia itu akidahnya melenceng itu akan repot nanti. Oh konon wali Allah itu iso omong-omongan ambek semut. Kan tidak dibutuhkan dakwah itu dengan omong-omongan ambek semut. Iya pada. Itu hanya sesuatu mukjizat yang zaman Nabi Sulaiman. Jadi para nabi Allah itu kalau seluruh keajaiban sudah disebutkan di Quran, nanti sampai hari kiamat nggak bisa diulangi lagi. Jadi kalau Nabi Sulaiman bisa mengendarai awan, nanti setelah ini tidak ada orang yang bisa mengendarai awan. Meskipun dalam film Sun Gokong bisa mengendarai awan. Jadi kalau kemudian Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang, maka setelah itu tidak ada lagi yang bisa berbicara dengan binatang. Kita pernah mendapatkan pasien ru'yah itu dari Probolinggo gitu. Nah, dia itu mengaku bisa omong-omongan dengan semua bahasa, dari Perancis, Inggris, Jerman sampai bahasa binatang. Sehingga akhirnya kemudian ya, tapi ujung-ujungnya apa? Kan semua yang minta bantuan kepada selain Allah itu kan dibayangi dengan ketakutan dan kecemasan. Akhirnya kemudian dia minta diru'yah. Karena kalau dia ngomong bahasa Jepang gitu ya dengan orang, dia kemudian suruh ngulangi nggak bisa. Tapi dengan orang itu ketika ngomong dia bisa. Kan aneh kan? Ya. Kalau orang menguasai bahasa kan berarti vocabnya sudah berada di dalam otaknya. Yang ngomong siapa nggak jelas. Dan ketika kemudian kita tanya, ternyata dia itu yang melakukan itu dengan menggunakan apa? Yaitu ritual.
Ya, dan ritual itu di dalamnya ada yang namanya kesyirikan. Maka ya kalau seseorang itu mempunyai ya mantra yang syirkiyah, ya, disitulah maka dia kemudian berkolaborasi dengan jin dan setan. Maka ketika diru'ya, semua ilmunya hilang. Gak bisa ngomong-ngomong dengan semut kecuali Obi Mesa. Dan Obi Mesa kan semut-semut. Aku mau tanya. Itu menunjukkan ya kalau seseorang sudah diri habis sudah ilmunya. Karena apa? Ya bantuan dengan jin dan setan tadi, ma'asyiral. Ya karena itu kalau akidahnya itu melenceng, ibadahnya mesti melenceng. Sehingga sholat itu bukan digunakan ya untuk sesuatu takarub pada Allah, tapi malah digunakan untuk berbuat yang sewenang-wenang. Misalnya saja kalau orang itu kemudian ya pengen mendapatkan ilmu kebal, itu kemudian membaca ya mantra itu sekian ratus begitu ya. Setelah itu kemudian dia mendapatkan itu. Ya tapi itu kebalnya itu ya ketika berada di depan gurunya. Tapi setelah di luar dibaca tanah nisa itu bilang. Ya enggak? Di depan gurunya bisa karena apa? Ya, gurunya mempunyai banyak perewangan sehingga bisa membantu tadi. Kalau di luar tidak bisa. Kalau dibacakan dengan ayat suci Quran bisa hilang nanti ilmunya. Karena itu ikhwanifillah, ya inilah yang kemudian harus menjadi ihtimam, perhatian buat kita semua, bahwa seseorang yang punya akidah yang kuat itu melahirkan ibadah yang baik. Ibadah yang baik itu melahirkan ketakwaan. Maka takwa inilah sumber daripada izzah ya al-islamiyah, yaitu kehormatan ya Islam itu sendiri. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinal munafiqina la yafqahun. Ya, surat Al-Munafikun ayat 8. Ya, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya izzah itu hanya milik orang ya beriman. Ya. Kemudian milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kalau selain itu tidak akan bisa mendapatkan izzah. Kalau kita melihat ketika Bung Tomo itu Allahu Akbar menggerakkan seluruh pemuda itu untuk melawan ya seluruh tentara Belanda dan Inggris yang tergabung dalam Nika itu untuk menyerang Surabaya. Ketika mereka kemudian menerima peluru dan meninggal di jalan Allah, maka mereka itu akan syahid iskariman au mudzahidan. Itu walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Maka izzah itu untuk Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman. Kalau mereka hidup, mereka mendapatkan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Maka mereka itu mendapatkan kemuliaan menjadi orang-orang yang iskariman, hidup dengan penuh kemuliaan. Karena mereka pernah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qadana bahu wa minhum may yaqtadir wa ma badalu tabdila. Berapa banyak dari mereka itu yang menepati janji tadi dibaca oleh Christian tadi waladina ja'u bisidqi wasaddaqu. Maka kalau datang Islam itu mereka membenarkan dan mereka itu kemudian serta-merta mengikuti dengan jujur, tidak dengan kebohongan. Karena banyak orang itu ya kalau antum melihat ya kemarin itu disut ya anggota DPR dari Afghanistan ketika rapat itu semuanya mentelang. Enek sing guyu, ora enek sing apa itu turu, ora enek sing kemudian memegang HP. Mereka itu memandang ke depan tajam, kalau ada sesuatu yang menyimpang langsung mereka ngacung begitu. Bandingkan dengan negara ya diantah berantah. Ada yang menari, ada yang melihat HP, ada yang kemudian tidur, ya, ada yang kemudian ya main HP, ngegame, bahkan ada yang main togel itu ada. Ngeslot Zeus itu, disut itu, main Zeus itu ya kelihatan di situ. Tapi kalau kita melihat itu karena apa? Ya mereka menganggap itu amanah gitu. Jadi kalau amanah itu benar-benar ya, mereka sadoni dengan baik. Kalimantan Timur kemarin ya didatangi rakyat ya, malah kemudian ya rumah dinasnya sama kantor ya, bupatinya itu dia apa? Ya, dilas itu ya diberikan barikade
Sehingga orang-orang kalau kemudian ya berusaha untuk menyampaikan aspirasi tidak bisa. Ya ujung-ujungnya bentrok. Tapi di pemberitaan dikatakan bahwa beliau ya sudah memberikan ya, aspirasi yang baik kepada demonstran. Sedang berita di luarnya enggak seperti itu. Di Kalimantan Timur. Tapi di Halmahera, ya, yang itu bupatinya wanita itu berani ngadepi sendiri. Jadi nggak tinggal gelanggang colong pelayu. Karena apa? Yang penting dia jujur kan tatakan gitu. Kalau tidak jujur repot. Ya Pak Bob ya. Dinasti Mas Udi itu kan menguasai dari hilir sampai dari partai pengusaha sampai semuanya itu dikuasai semua. Itu bisa bayangkan ya. Dan kalau kemudian isinya keluar itu pakai baju noni-noni Belanda dengan berbagai macam aksesoris yang luar biasa. Ini ikhwanifillah asakumullah yakum. Jadi ketakwaan bukan seperti itu. Inna a'ramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di sisi Allah mendapatkan karom itu adalah orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin orang-orang itu pas dinner gitu, semua sedang asik, tiba-tiba ada tembakan. Trump sama ya, seluruh pejabatnya itu langsung buyar semua gitu. Dan tembakan itu hanya untuk ngeden-ngedeni tok, bukan untuk ya pembunuhan dan sebagainya. Itu sudah panik luar biasa. Jadi beda orang yang kemudian ya hubud dunia itu pasti waqarahiyatul maut. Jadi ya orang yang cinta pada dunia ujung-ujungnya apa? Takut. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu islah ummah al-islamiyah. Izzah ummah al-islam. Jadi umat itu mempunyai harga diri, mempunyai kehormatan kalau apa? Minimal mempunyai 8 hal. Makanya mengira-kira bisa dipenuhi apa enggak ya. Jadi umat itu punya izzah kalau dia itu mempunyai ya 8 hal. Yang pertama yaitu adalah yakin. Yang pertama adalah ya mereka harus mempunyai yang namanya yakin atau keimanan. Al-iman. Jadi kalau iman mereka itu masih ya bercampur dengan talbisul haqq bil batil, bercampur antara hak dengan yang batil, maka iman itu akan menjadi iman yang rapuh. Kayak kemarin ada seorang psikolog itu mengatakan, jangan mengatakan bahwa nikah itu ibadah. Karena apa? Banyak pasien saya yang datang itu kebanyakan yang KDRT itu ahli ibadah semua. Artinya apa kan gembosi kan itu ya? Tak lihat kok orangnya nggak berjilbab, ibadahnya ibadah apa kan orang tidak paham. Ya benda. Jadi ini menunjukkan apa ikhwanifillah? Nah ini kalau kemudian diterima oleh Gen Z atau milenial tanpa disaring terlebih dahulu kan bahaya. Bahwa nikah bukan ibadah. An-nikahu sunnati. Wa marrohiba an sunnati falaisa. Jadi nikah itu ada sunnahku. Sunnah Rasulullah berarti ibadah. Ibadah yang paling panjang itu adalah nikah. Jadi kemudian ada orang yang gembosi seperti tadi, akhirnya apa? Ya, sakralisasi, yaitu pernikahan. Yang harusnya pernikahan sakral menjadi tidak sakral. Ini contohnya saja. Sehingga kalau orang itu tidak punya iman, ujung-ujungnya apa? Mesti rusak ikhwanifillah. Coba, antum bisa bayangkan, ada seseorang ustadz yang menawari santrinya, kalau kamu bisa sekolah di Al-Azhar, ya, maka harus rela untuk disodomi. Karena Kanjeng Nabi dengan ahli pernah mengatakan, ngonyek sekali. Itu merusak sekali itu akidahnya. Ya, pada sedangkan dia adalah penghafal Quran, dai internasional. Tiba-tiba mengatakan seperti itu kan, itu menimbulkan subhat yang luar biasa. Karena apa? Iman itu laisal iman bitamani. Bukan iman kalau kemudian hanya diangan-angankan. Walakinal iman, adapun iman, ma waqara fi qalbi wasaddaqahul amal. Adalah iman itu ada sesuatu yang terbuhul, terikat dalam hati dan kemudian dibenarkan dengan amal. Iman yang kedua apa? Sidq. Kalau enggak punya iman, mesti gampang bohong. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala pasti dia adalah orang yang sidq, orang yang jujur. Tapi sekarang itu bukan jujur, tapi jujur kacang hijau.
Kalau sudah lihat proyek itu wes lali kabeh ini. Kepala daerah di story hampir 20 M masih belum puas. Pengen 20 M yang berikutnya. Di story lagi, pengen lagi seperti tadi. La yamla'u fahuhu ila turab. Tidak akan bisa memenuhi mulutnya kecuali kalau sudah diberuk dengan lemah. Ya, Pak. Sudah dia masuk di al kuburan kan ora iso yang jaluk meneh hakikatnya. Karena itu Rasulullah mengatakan seseorang itu kalau kemudian diberikan satu lembah emas, pasti dia akan minta lembah emas yang berikut. Setelah sidik, ya dia harus mempunyai sifat yang namanya ya taat. Kalau orang itu taat ya, kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad ata Allah. Wa may yuti'illah faqad ata Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika humul turham. Jadi semua rahmat dari Allah itu karena apa? Ya, terkait dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku itu masuk surga kecuali yang menolak. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak ya Rasulullah? Maka waman atau ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, dia masuk surga. Waman asoni, barang siapa yang kemudian melayani atau menentang daripada perintahku, ya fakot abah, dialah orang yang membangkang atau menolak. Jadi sebenarnya sangat sederhana sekali. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah iltizam. Jadi seseorang itu harus iltizam ya atau kemudian komitmen dengan apa-apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Hanyalah orang-orang yang beriman, yang itu kemudian beriman pada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu, iltizam, komitmen. Idza du'u ila Allah ayaqulu sami'na wa ata'na. Jadi ketika mereka disuruh ya, kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itu iltizam. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah al-harakah. Al-harakah itu apa? Yaitu kalau kemudian setelah kita itu ya, masyarakatnya itu tidak bergerak menengai ibadah atau ayat repot. Al-harokah itu apa? Menurut Yusuf Qardawi, ya makna daripada harokah itu adalah al-amalu, al-islami, al-jama'i, at-tangdimi. Amalnya apa? Amal islami, ya, jama'i yang dilakukan secara berjamaah, ya, munadzam itu adalah yang teratur rapi, liqiyadatil mujtama, dalam rangka untuk memimpin masyarakat. Wa taujihil hayah, kemudian mengarahkan hidup itu menjadi lebih baik. Kan perintahnya wal takum minkum umatwi yad'una ilal khair. Maka bentuklah dalam umat ini adalah sekelompok orang yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Kalau kemudian ada Muhammadiyah, ada NU, kemudian ada Hidayatullah, kemudian juga ada Jamaah Tabligh, ada Salafi, ada Tarbawi, ada Ikhwani, ada Hati, dan sebagainya. Ya, semuanya gerakan itu harusnya kembali kepada apa? Komitmen pada Allah dan Rasulnya. Dalam rangka apa? Ya, supaya mereka itu satu dengan yang lain itu bukan saling ngikut tapi satu dengan yang lain apa? Ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan kedustaan. Dan dalam dosa dan perbuatan yang fasik, tapi dalam rangka untuk menegakkan kalimatullahi yal ulya. Khitabnya apa? Wastabiqul. Maka kalau mereka sudah bersatu, ujung-ujungnya apa? Al-quwwah. Mereka mendapatkan kekuatan.
Kekuatan apa? Wahdatul umat, yaitu persatuan daripada umat. Sehingga kalau umat itu bisa bersatu, maka dilihat orang itu izul Islam, apa bisa? Ya bisa saja. Coba Afghanistan itu kan banyak fraksi ya. Ada fraksi dari mazhab Hanafi, ada fraksi dari ya suku Pustun. Suku Pustun ini ya, ada yang fase ya Al-Mas'ud, ada fase Rabani, ada fase Hikmatiyar. Wakil bilang. Ya, kemudian Salafi juga ada dari Madrasah Jamilur Rahman. Kemudian juga dari ya, yang masuk terakhir yaitu Taliban. Oh itu mempunyai banyak sekali murid-murid. Jadi hampir semua ya kelompok-kelompok tadi itu bertikai akhirnya. Tapi ketika kemudian mereka pada ya satu tujuan, ujung-ujungnya kan bisa bersatu lagi. Ya, jadi permusuhan di Asia Tengah itu jauh lebih keras daripada di Indonesia. Karena mereka lempar-lemparan bom. Bisa bersatu. Orang-orang yang sholat Jumat, mereka ngeteri bom ini biasa itu ya. Kalau di daerah Afghanistan. Ya, tapi kalau di Indonesia kan enggak, malah ngeteri berkat. Ya benda. Artinya apa? Enggak ya, se-ekstrim yang ada di Afghanistan. Enggak se-ekstrim yang ada di Pakistan. Sehingga Amerika itu bingung ya apa cara melemahkan, akhirnya kemudian diadu domba antara Pakistan dengan Afghanistan. Supaya apa? Tidak ikut-ikut pada perang konstelasi yang luas lagi. Oh ya, ya di perbatasan itu ada tempat yang diperbutkan antara Afghanistan dengan Pakistan. Itu diudik-udik terus supaya apa? Mereka kemudian saling berseteru. Ya, ujung-ujungnya apa? Jadi lemah akhirnya. Karena apa? Dua orang mari-mari. Ya karena itu ikhwanifillah, azakumullah wa iyyakum. Semoga ini bisa bermanfaat. Ya, ada izah tadi, izahnya manusia, izahnya sebagai pribadi muslim, dan izahnya menjadi umat Islamiyah. Kalau itu semua kemudian dipenuhi, Pak Insya Allah kita nanti menjadi ya mendapatkan izul Islam wal. Aku lupa lihada, wastaghfirullahaladzim li walakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.